Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Andi Ugun TV yang sudah sekian lama tidak update ya. Oke, teman-teman, kebetulan kami lewat banget, jadi sekalian mampir aja ini Mas. Sekalian kami istirahat ngopi. Jadi mampir di rumah budaya Pandegolok Ciomas, yang mana kami bertemu langsung dengan keturunan ke-10 dari pewaris Golok Ciomas, yaitu Empuk Suna. Dan kami di sini berbincang-bincang tentang masalah Golok Ciomas dan lain-lain sambil menikmati kopi dan tapainya yang habis dikulub. Itu tapai kulub, tapai sepan kata Empuk Suna. Oke, tinggal disimak aja sejarah dan juga apa ya, pokoknya segala macam tentang Golok Ciomas. Mungkin Anda pengen lebih tahu atau pengen datang langsung juga bisa, tinggal hubungi aja Empuk Suna ya, generasi ke-10 dari pewaris Golok Ciomas. Terima kasih. Tempat utamanya di sini luar biasa, menggerakkan mata dia. Jadi yang Golok Ciomas ini juga ada tekniknya, ini juga ada tekniknya guys. Caranya tidak, caranya boleh, kan? Kalau yang tidak nggak boleh kita bukan mantan dari gimana kita memainkannya Bang. Tapi yang jelas saya nggak tahu cara makanya ini kan, yang saya tahu itu yang kahai-kahai itu Pak ya. Oke, terima kasih khusus untuk Golok Ciomas yang saya pegang, apakah memang biasa ininya golok lah. Nah, jadi begini, Golok Ciomas ini kan identiknya ini kan untuk mensiarkan agama ya. Karena di masa wilayah Banten ini, saya rada ini ya ngomongnya sedikit ya, Iya, muter apa, sedikit. Ya, biar nggak jelas, apa-apa ya. biar jelas. Jadi justru ini supaya ada penjelasan maksudnya, jadi tidak patah dan tidak apa sih maksudnya gitu kan. Nah, kadang orang berpikir itu Golok Ciomas buat belah kelapa aja di dapur nggak bisa katanya kan. Di setiap barang itu memiliki manfaat untuk kita semuanya gitu sebenarnya. Cuman bedanya fak-fakannya. Kalau untuk membelah kelapa atau untuk keperluan rumah tangga itu kan beda lagi goloknya. Ya kan disebutnya bedog. Kalau di wilayah Ciomas itu disebut bedog, itu berarti itu pakakas untuk keseharian. Bedog. Ya kalau untuk ageman pribadi disebutnya golok, karena golok itu identiknya dengan pusaka. Nah, pusaka itu ya jangan sampai istilahnya, dan pusaka itu beberapa macam sih Pak. Ketika kita dikasih pusaka yang tidak jelas asal usulnya, karena kita bagus lihatnya, seneng, suka gitu kan, main terima-terima aja. Nah, konsekuensinya yang tidak jelas itu, kita tidak tahu pusaka yang usianya ratusan tahun bahkan abad itu seperti apa dahulunya, untuk harus dimandiin lah, ya kan, seperti itu kan, Iya, arahnya betul. ke sana. Dan seperti apa sih perawatannya kita nggak tahu. Nah, begitu kita terima karena seneng doang gitu, akhirnya kita hanya dipajang, simpan gitu kan. Setelah bisa disimpan nggak diapa-apain gitu. Nah, pada akhirnya apa? Ada yang merasa bahwa
ngaliaraan lah, keluarga lah gitu kan. Bahasanya seperti ke arah sana lah gitu. Tapi di sisi yang itu, jadi kita harus garis bawahi di setiap benda mati ataupun jenis pusaka apapun, intinya jangan mendoktrin diri. Itu kuncinya yang pertama. Jadi kita jangan mendoktrin diri bahwa kita kita masuk angin, dikroket sager. Sebahasa kasarnya kan begitu. Wah, ini gara-gara di rumah gua ada golok nih. Sampai begini nih badan gua kan. Itu kan salah satu mendoktrin diri gitu kan. Kenapa? Karena ketidaktahuan. Nah, jadi kalau golok Ciomas yang pertama misalnya nih buatan tahun sekian, dibuatnya di Pandai Ciomas di kampung ini, kampung Silopong, dan dibuatnya oleh keturunan generasi ke-10, saya generasi ke-10. Nah, saya juga ikut serta melestarikan budaya daerah misalnya, karena saya suka seneng gitu kan, saya cinta dengan budaya daerah. Nah, golok Ciomas itu nggak mesti harus kita mandiin tiap malam Jumat, malam Selasa pakai air kembang selama, cukup orangnya aja yang mandi. Nah, biar nggak bau. Iya, kalau ini mau pusat kita punya golok kan malam Jumat, malam Selasa mandiin barang aja, orangnya bau. Kan sama aja bohong gitu. Jadi intinya mah bebersih diri itu yang harus orangnya dulu gitu. Kalau untuk barang-barang yang ini mah ya ngikutin. Dan golok Ciomas itu tidak misalnya abang memaharin golok Ciomas ke saya karena lewat dari Menes. Jadi karena ada yang suka, nanti saya lihatin golok yang sudah ready-nya ya. Ini mau ngobrol aja dulu. Iya, sejarah dulu. Nah, ketika abang karena suka terus memaharin, set aja lewat gitu kan, silaturahmi hanya sekali. Kadang-kadang beli sambil lewat gitu. Iya. Jadi nggak ada unsur ikatan tali silaturahmi. Nah, kelebihan golok Ciomas ini, jadi ada ikatan tali silaturahmi karena golok Ciomas ini memiliki tradisi rutinitas tahunan itu. Gitu. Karena memiliki tradisi rutinitas tahunan itu di setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, kenapa di setiap tanggal 12 Rabiul Awal itu? Itu di setiap pemilik golok Ciomas dari mana-mana itu kumpul semua. Kalau punya golok 10, bawa golok 10. Dia sendirian doang gitu. Bawa goloknya 10 gitu karena dia suka, senang gitu. Hobi koleksi. Nah, tapi bukan hanya unsur hobi koleksi. Jadi dengan wasilah golok ini akhirnya mendapatkan informasi, wawasan, silaturahmi nambah dulu, macam-macam banyak gitu. Jadi bonus-bonus ke kitanya gitu. Akhirnya kita tahu, jadi nambah duluran lah intinya mah. Ya kayak kemarin dari Jakarta, sama-sama dari Jakarta, pas datang ke sini, abang dari mana? Saya dari Jakarta. Bosin juga dari Jakarta. Lah, kita sama-sama dari Jakarta, padahal orang Jakarta sama. Enggak kenalnya di mana? Di sini. Setelah kumpul dari sini, nanti mampir ya ke rumah, padahal deket loh. Saya di Bekasi, saya di Cikarangnya gitu kan. Itu wasilah, padahal dekat gitu. Karena ya di Jakarta mah, maksudnya di wilayah kota, itu acuh tak acuh kan, lu gua gitu. Jadi nggak ada yang namanya istilahnya sifat menjalin silaturahminya, sifat kekeluargaan. Dengan adanya golok, karena golok itu simbol selain daripada simbol kehormatan dan peradaban, itu simbol persatuan. Jadi yang nggak tahu, makanya kalau tidak tahu pengkajian ke arah sananya, lu mau jadi jagoan, beli golok gitu kan, lu mau tawuran gitu kan, kebanyakan ke arah sana gitu. Padahal golok ini pengkajiannya kita hanya cari wasilah, cari syariat lah gitu. Kan wajib kita menyariatkan selama kita mengembuskan nafas, kita wajib untuk menyariat. Tapi hakikat kita serahkan ke Gusti Allah melalui apa? Melalui banyak medianya. Mau pakai media apa gitu maksudnya. Kalau abang dari medianya, ya media dari jabatan gitu misalnya, dari ya karena persatuan, ada kesatuan, yaitu dijadikan media gitu kan. Akhirnya yang dari mana-mana tugas ke wilayah Banten akhirnya kenal gitu kan, seperti itu. Jadi
disitulah nanti abang dari mana, oh saya dari anu, oh ternyata beda-beda wilayah gitu, sampai menjadi satu wadah gitu. Sama digolok juga sama. Cuman kalau digolok mah nggak ada briefing, nggak Nggak ada lari siang, nggak ada, aman. ngopi bareng aja udah edukasi nambah saudara gitu kan. Jadi disitulah kenikmatan yang sangat luar biasa. Makanya saya sebelum pengkajian ke arah sananya, apa sih maksudnya golok Ciomas itu simbol persatuan gitu. Nah, karena hanya golok Ciomas di wilayah Banten ini yang memiliki tradisi rutinitas tahunan di wilayah Banten. Nggak ada lagi, walaupun di Baduy ada goloknya, di Sajira ada goloknya, di Cimanjang Raya ada goloknya, di wilayah Candasari ya Seat ada goloknya. Tapi mereka itu nggak ada yang dasar dari silaturahminya, nggak ada. Edukasinya, sejarahnya nggak ada. Apa yang mesti harus dijelaskan gitu. Makanya orang rata-rata ketika beli memaharkan karena suka dengan goloknya, udah lewat aja gitu kan, nggak ada ikatan tali silaturahmi. Makanya kelebihan golok Ciomas itu untuk sederhananya secara logika. Jadi melalui wasilah golok kita tadinya tidak kenal sampai kenal. Nggak ada niatan mampir ke sini karena pengen lihat golok juga sampai alhamdulillah. Iya. Kan? Contohnya itu aja lah dulu. Benar. Nggak harus jauh-jauh. Benar. Ngobrol-ngobrol aja kan kita. Oh, ya udah. Coba kalau misalkan nggak ada yang dituju atau nggak ada yang dilihat, apa yang mau diobrolkan? Iya, benar. Walau lu becek kurang diam. Betul. Nah, jadi sungkan-sungkan Pak, sebutkan baik Tenang gitu. Saya tahu karena saya kan awam. Nggak apa-apa. Karena banyak di golok mah kejadian-kejadian di lapangan yang tidak masuk akal sebenarnya, tetapi nyata gitu. Bagi golok Ciomas itu tidak ada yang kebal. Itu bagi golok Ciomas. Sekalipun itu Jawa orang terkenal Sekali. Pemudi harus mengikuti ritual golok. Ada kelebihan golok Ciomas ini. walaupun misalkan nggak ada ritual khusus. Dia udah kebawa dari bahannya. Lebih sempurna lagi kalau dia mengikuti ritual gitu. Jadi dia akan sempurna kembali. Dia akan mengembang dengan sendirinya. Ritualnya apakah dari sini, apakah saya misalkan saya mau coba saya miliki, apakah ritual saya di rumah? Tradisi itu mengikuti tradisi. Ada di YouTube saya. Jadi 12 Rabiul Awal itu di tanggal 12 Mulut Hari-hari itu kan tertentu gitu. ya ritual golok. Jadi dijamas, dimandiin dengan air yang sudah beberapa sumber mata air Ciomas yang tidak sembarangan diambilnya. Itu akan ngaruh gitu karena syarat tertentu itu sudah ada di situ semua gitu. Itu kalau untuk tempur, tapi air pun itu bukan hanya untuk tempur saja, tapi air itu banyak manfaat dan khasiatnya. Cai Ciomas itu ke sembarangan, di alan air ke sembarangan, dan setahun sekali di alan. Sampai 7 sumber mata air dalam pengambilan sumber mata air Ciomas. Terus jaraknya terdekat. Misalkan sumur pertama ke sumur yang kedua jaraknya ada yang 100 meter, ada yang 200 meter, ada yang 300 meter, bahkan ada yang 1 kilo. Itu kita nggak harus untuk menang orang bawa motor bagaimana karena berat lah udah di motor aja gitu, nggak bisa, harus jalan kan karena syarat itu kita lagi bukan lagi ngambil air buat masak gitu maksudnya. Bener. Di Ciomas ini berarti ya ayeuna mah setengah bulan eta belum saminggu Pak, bebari waktu teh ayeuna mah iya cepet. ini model apa tadi teh? Kalau model bilahnya itu salam nunggal. Kalau model gagangnya itu modelnya model Prabu Jaya Batara itu modelnya. Satria. Harapan takkan ku sangkut di langit biru, mencintai